pembagiannya. Belum bicara pembagian daripada. Hai guys, kembali lagi sama Jovita. Hari ini kita kalau kita mau 1 tahun itu 1:1. Oke, jadi menangani satu anak, satu pengasuh begitu ya? Betul, itu di bawah 1 tahun. Hari ini kita mau 1:2, 1:3. ini kita mau ini namanya photocard. Kita mau gabut disayangkan bahwa bisa beroperasi. Saya yakin sudah beberapa tahun gitu kan, kalau misalnya tidak ini dia guys titiknya. kurang sampai 53.000. Tapi ke mejanya aja ya, merah guys. Besar sekali. Berarti sudah berjalan bertahun-tahun kan? Nah, kalau sampai nggak punya izin, berarti ini sorotannya adalah kita bicara kepada pemerintah. Pengawasannya ya? Pengawasan, monitoringnya seperti apa? Kalau sampai bertahun-tahun jalan, kita nggak punya izin ini. Oke, ini yang kemudian sangat miris begitu ya. Bahkan kalau jadi media sosial banyak sekali, berarti ini sudah berapa lama, sudah bahkan mungkin lebih dari setahun begitu. Dan siapa lagi yang kemudian menjadi korbannya, itulah yang kemudian menjadi tanda tanya, termasuk pengawasan dari dinas pendidikan ya. Kalau kita lihat kan memang aturannya sangat ketat sekali kalau mendirikan daycare begitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau filman. Wah, filman monitornya sebenarnya seperti apa pengawasan sampai ada daycare ini tidak berizin begitu. Sejak pengaduan dari Selasa di KPAI itu langsung kami mengkaji Mbak, dan yang kami komunikasikan selain distrik itu juga Polres, kemudian UPTD PPA, kemudian Dinsos dan Dinas Pendidikan. Dan kami sudah curiga nih, polanya jangan-jangan seperti yang dulu. Maka kami terus berupaya, itu ya melalui wartawan ataupun juga personal, mohon distrik untuk ngecek. Nah, ternyata betul ya, tanpa berizin dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, kenapa ini menjadi penting Mbak? Karena kalau izin, ini otomatis dari Dinas Pendidikan itu pasti akan melakukan pengawasan. Kalau kita kontrol dan juga supervisi, sehingga bisa mengetahui bagaimana pola pengasuhan, bagaimana kualitas didiknya, itu juga sudah terpantau ya oleh Dinas Pendidikan. Saya yakin, ya mungkin aku nggak tahu ini namanya apa. Ya Mbak ya. Cowoknya ganteng kan? Ini aku beli aja. Kebutuhan orang-orang hari ini yang bekerja banget, suka banget. Ada saatnya ini menjadi balik untuk kita semua. Enggak ada, saya nyari sama habis. Ada yang COD Bu, bayar. Pakai transport, kan saya nggak punya ATM. Kan untuk PRDA saya juga pengen pesen juga. Jadi yang COD nggak ada. Otomatis Ini saya habis sama sekali. Ataupun tidak, maka sudah kewajibannya melakukan pengawasan. Oke. Dan kalaupun memang sudah dikeluarkan izin dari daycare itu seharusnya juga tetap harus dimonitori dari distrik, entah itu 6 bulan sekali ya, soal operasionalnya ya. Betul, dan ada laporan. Kok bisa nggak ketahuan sih? Sampai itu Bu babak belur kan? Kok tega banget sih anak kecil dianiaya kayak gitu ya? Kalau kita lihat ini persyaratan untuk buka daycare itu Permendikbud nomor 25 tahun 2018 itu ada studi kelayakan Mbak. Ya, tempat kita harus dilihat dulu, lalu lucu, bagus banget guys. Gurunya kayaknya Aku pada suka, aku pada suka. semua ini belum lagi bicara tentang data daripada guru dan datang belum pergi saya pulang aja Bu. Pulang kan Bu jauh naik beca, kita balik lagi. Bilang ya banyak kekurangan duit ya. Jadi ini gurunya kan daripada guru itu harus dilakukan. Dan gurunya kan Kalau mereka mendapatkan pelatihan kembali enggak? Belum lagi bicara kecelakaan enggak? Dari pertolongan pertama pada yang mukulin kan gurunya kan. gurunya Kalau belum siap jadi guru anak-anak nggak usah set anak-anak. Iya, kalau harus sabar terhadap anak ini kerjasama dengan klinik yang sekitar dengan Pertolongan pertama. daycare di mana aja, ini harus gampang diakses. Sama ini beda ya guys. Jadi benar-benar ini semuanya secara detail sudah harus dibuat di SOP-nya ini dengan tepat, Mbak. Jadi memang yang sangat disayangkan adalah monitoring ini. Jadi sebaiknya kalau buat saya orang tua
dari daycare harus melihat izinnya dulu nomor satu. Izinnya dulu. Selain itu, selain izin yang harus benar-benar satu, kita harus melihat dulu izinnya ada atau enggak daycare ini. Jangan sampai hanya saja. Selain izin, apalagi yang harus diperhatikan? Siapa ownernya enggak? Oke. Ya kan? Nah kalau bicara influencer, Udah jadi susah kita backgroundnya kalau disuruh. Oke. bukan dari misalnya psikolog. Lagi video ya? Iya. Oh, sawah. Kakinya kelihatan. Nah, di sini. Nah, udah nggak kelihatan kayak gini. Kamu kebalik, harusnya kita bukan anak yang merupakan Di sini, amanah, merupakan Oke, guys. anugerah dari Sang Pencipta, dari Tuhan kepada orang yang Maafin aja tidak dulu. Nggak Iya bisa. kan ya, kita belum lagi bicara Udah. kejadian seperti ini secara Bisa, aku makan psikologis. dulu ya. Anak yang mengalami kekerasan seperti ini dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bakalan nabi marzakan wa kita jabana amin. kita akan menganggap baik saja dengan orang tua, tetapi dalam jangka panjang anak yang menerima kekerasan secara fisik ini punya dampak yang terus harus didampingi beberapa tahun ke depannya. Dan berarti benar-benar harus ada pendampingan dari psikolog ya. Terapinya akan seperti apa dan dampaknya mungkin akan terjadi beberapa tahun mendatang ya. Betul Mbak Desi, jadi harus lihat Jadi assessment sekolahan itu, jadi harus yang screening, dikumpulin harus itu assessment apa, Kak? seberapa jauh dampaknya. Yang pastinya kalau mendengar berita Oh, termasuk di dari grup kan Kompas TV, kelihatan ada orangnya di bahwa sana. Anda ini setiap kali melihat diterima wajah ya? daripada Kan kelihatan. orang yang menyakiti dia kan teriak-teriak Mbak, atau mungkin orang yang mirip dengan pelaku ini yang sekarang menjadi tersangka juga bisa teriak-teriak. Jadi Inilah semua. benar-benar butuh support system, dan kalau saya bisa anjurkan dari Semuanya aku psikolog suka. pendamping yang benar-benar bisa Ini mendampingi berapa? kedua anak-anak. Berapa orang? Jadi harus memang terapinya memang harus didampingi oleh psikolog dari anak begitu ya. Mbak, selain itu silakan Mbak Dian. Ya, kalau di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk kasus anak korban Ini Kak. baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya, itu memang prosesnya harus cepat Mbak, termasuk memberikan pendampingan psikososial. Saya setuju Mbak Novita. Dan memang sebenarnya ini tugas negara hadir. Oke. Siapa yang Tunggu. bertanggung jawab? Memang yang paling terdekat adalah UPTD PPA. Kelihatan. Nah ini kami sudah komunikasi day to day ya, Kelihatan untuk kaki. segera memberikan pendampingan Kelihatan. psikososial kepada anak, karena Ininya. yang kami terima dari orang tua memang anak ini masih trauma begitu. Nah jadi ini tugas pemerintah dan negara hadir ya. Yang kedua, selain pendampingan psikososial adalah mendapatkan bantuan sosial dan pendampingan dari pekerja sosial Mbak. Pekerja sosial ini nanti akan menyisir bagaimana lingkungan keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Dan yang perlindungan hukum, harapannya tidak ada intimidasi atau juga upaya dari pihak lain untuk memojokkan baik anak ataupun juga keluarga. Nah ini yang 4 hal ini yang sebenarnya wajib harus diberikan kepada anak korban kekerasan Kayaknya si Ferdi dan tidur juga pagi. anak Soalnya saya lihat khusus lainnya. WA-nya dia Mendapat perlindungan khusus jamnya jam dari 3 dan negara baru harus hadir di sini untuk memberikan Online. pendampingan dari segi psikologi juga ya. online. Mbak Nov, ini kalau kita melihat ya, Macam temannya biasa dia mah bagaimana lagi. kemudian si Sampai pelaku juga. ini pada saat Kayaknya sih. konferensi orang itu. pers gitu, Enggak, ini main WA-nya kayaknya ngobrol meminta mungkin maaf jam di 3. publik dan hanya terdiam. Tidak adakah rasa bersalah? Terlalu banyak faktor ya untuk melihat ke sana, tapi kalau buat saya harusnya merasa sangat bersalah pada kekerasan fisik terhadap anak yang lemah, yang tidak bisa membela diri gitu. Paling utama adalah harusnya meminta maaf. Kalau dalam kondisi bahwa hamil dan lain sebagainya, buat saya itu bisa didampingi Sama sebenarnya, banyak TV-nya. tapi harus ada sanksi hukum dan efek jerah. Jadi jangan setiap kali sudah anak menjadi korban, ini masih hidup loh Mbak. Kalau sampai sudah misalnya cacat atau menderita, apalagi sampai kehilangan nyawa, baru kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada memang ketegasan dari pemerintah dan melakukan sesuatu pengawasan monitoring dari semua daycare yang ada. Kalau memang tidak punya izin, ya sebaiknya diminta untuk buat izin sehingga studi kelayakan tempat, rasio anak, pengasuh dan
pemilik ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Karena kalau tidak akan saya yakin membanyakkan korban ke depan. Karena kalau kita lihat ini kan keluar CCTV-nya dari dulunya kan, dari kopasnya yang justru udah nggak tahan gitu loh. Berarti sudah mengetahui sebenarnya. Oh, dan bayangkan kalau ini semuanya kerjasama ada di dalam. Tapi kalau basmala dikit nih. Tidak akan pernah bisa terlihat oleh orang tua. Ya kan, benar kan Bu, ini kayaknya orang dalam deh. Alhamdulillah. TV-nya nggak ada kan, adanya khusus di dalam. Saya yakin, dari bagian sendiri yang mendapatkan laporan tadi banyak ternyata korban-korban lain yang akhirnya bermunculan karena sudah curiga mungkin dari lebam-lebam atau saya nggak tahu ada gejala tanda-tanda yang memang terlihat dari dulu ada tuh pertama kalinya masuk PAUD di semua jadi pelajaran Mbak Disti ya bagi yang anak yang ngelamun tuh ya, anak perempuan tuh ya peran tugas tanggung jawab nungguin apa tuh kayaknya gurunya kok cuek ya mendidik mengasuh membimbing anak-anak kita suruh masuk sini nih masuk ya gitu ya belajar parenting ilmu parenting ini enggak dicuekin aja loh pada pintu didiam aja aturannya kan suruh masuk dulu gitu kan. Kalau bagi saya orang tua tetap menjadi pendidik pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Oke, orang tua tetap harus menjadi pendidik pertama terhadap anak-anaknya begitu ya. Saya betul-betul sedih dan juga miris sekali ketika melihat berita ini begitu karena kan kalau kita lihat ya kan 3 tahun Tiga tahun masih gede sih itu kok di dalam Aisyah menitipkan ke Deker ini dengan penuh kepercayaan begitu ya. Dan itu berapa orang satu orang ya? Sangat disayangkan kepercayaan itu ternyata benar-benar dihianati dengan adanya visual seperti itu begitu ya. Dan terakhir Mbak Diah, apa yang harus dievaluasi dari segi pemerintah dan negara ini memang harus hadir? Lagi, ini kesempatan juga saya ingin menyampaikan Mbak Adisti bahwa KPAI di tahun 2023 anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual ini untuk usia 0 sampai 5 tahun itu hampir menyentuh angka 1.000 lebih ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau di sekolah ada yang noel kita lelaki megang noel pantat, noel apa, kasih tahu Mimi ya. Itu si Reska aja itu dia ditendang langsung nggak terima loh mamanya. yang kedua, Iyalah. juga tidak tahu Siapa cara megang? seperti apa. Enggak, itu siapa sekolahan temannya si Pita sama-sama lelaki. Karena jumlah anak usia Kita ada anak balita laki yang iseng menjadi tangannya korban begitu kekerasan fisik, takutnya, psikis, dan sih ngasih seksual. tahu kita apa-apa. Kalau kita digituin sama temen kita, Mimi lah, kita kasih tahu Mimi ya. Ini menjadi Jangan sesuatu mau kalau yang dipegang-pegang. kita semua, baik yang ada di rumah, keluarga, kemudian juga lembaga yang memiliki lembaga daycare begitu bahwa memberikan dan memastikan pelayanan yang baik, kualitas yang baik, serta pengembangan tumbuh kembang anak dengan optimal itu penting sekali. Dan yang kedua, saya juga berharap ini jangan menjadi justifikasi bahwa semua daycare sama ya. Oke. Karena tidak ada banyak di Masih daycare ya. Ada yang Kayaknya yang saya juga beberapa pengelola daycare itu juga Belum, sudah terus merasa saya juga belum. ada perubahan. Diam dong Mbak lagi Adisti. diam Jadi juga. dan kemudian pihak jarak orang tua kan yang lu terus mau jarak sih menarik lu anaknya untuk diasuh sendiri. Kan ini. Mungkin itu Iya, yang posisi bagi orang yang tuh. baik, tapi untuk perkembangan selanjutnya kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa semua daycare kalau sama. enggak Masih kalian banyak 5 daycare tahun yang bagus dan ini juga penting ya keberadaannya sangat membantu orang tua juga sehingga Biasanya orang kalau udah masuk penjara nggak ada kapoknya sih Bu. daycare pastikan bahwa ada daycare tersebut komunikatif, informatif, kolaboratif, adaptif dan tentu saja juga inovatif gitu. Saya sampai ciptakan jargon sendiri nih Pak karena biar daycare yang lain juga belajar dari kasus ini agar lebih komunikatif pada orang tua. Kalaupun anak jatuh, daycare yang baik itu memberitahukan ke orang tuanya. Langsung ya ini anaknya terjatuh, tapi kami sudah memberikan emergency pertolongan pertama misalnya, atau juga kalaupun bunda ini kok anaknya merah-merah, kenapa tergigit nyamuk atau Lagi hamil apa ya dia ya? bagus. Dan juga daycare yang bagus juga itu kalau orang tua bertanya ya dia akan memberikan informasi. Cowok apa cewek yang anak Sebenarnya kecilnya? yang menarik nih Mbak Adisti dan Cewek ya, Mbak Novita. Oke. oh nggak dikasih tahu Bisa diberikan ke Ini orang kejadian tua. lama Jadi di itu tahun bisa diakses biasanya ya kan? Kita bisa mengakses sebagai orang tua anak kita lagi ngapain, kayaknya kok jam viralnya berapa, baru ini lagi makan atau tidak, lagi baru-baru belajar ini atau tidak. kemarin aku lihat tuh Itu sebenarnya bagus. Itu termasuk
Lagi dianiaya loh. Sehingga orang tua mau Hidupnya bekerja lagi ini seperti apa sudah bisa ditutup kayak melihat. gitu. Tapi Ya, dari jadi hampir merasa ke aman bentur ya bagi gitu. ya. Tidak semua kadang-kadang punya orang tua kadang-kadang tidak punya pilihan bagi ya. Nggak terima, gue kayak gitu. Pilihan, Iya. nggak mau Hidup minta tolong. Kemana gue apain? Dan kasihan buat orang tua yang betul-betul Galak-galaknya ibu kandung udah kayak gede banget. namanya Paling mulut doang kan nggak? timbang anak. Tapi masih mukul-mukul Kesannya anak kayak sampai. orang gitu loh. Iya, betul. Jadi seharusnya apa, Mbak Nov? Terus yang mana? Tolongin. Sama oma aja dulu, kamu lihat gak sih tangan Mimi kotor? Dididik. Iya kan? Iya, betul. Mereka yang itu tepat. Karena kalau pendidikan anak berarti aman dong secara fisik. Ini fisiknya ada gangguan deh kayaknya dia Bu. Apalagi secara mentally ya. Apalagi Nah, anak mental dia kayaknya. Nah, anak ini kan harus tumbuh secara holistik, di mana daya serapnya dan semua panca indera dia yang disebut dengan absorber mind ada di usia ini. Jadi kalau tidak tumbuh kembang secara holistik di dalam daycare ini, daycare, childcare bukan penitipan anak. Dan kalau kita bandingkan dengan kamar yang dipilih di luar negeri, mereka memiliki kamar dididik, yang Jadi memang apa ya? Daycare itu kan memang sekarang mulai dijamur begitu ya. Apalagi di Suka fotokan. kemudian papa-papa yang lain. Aku suka banget sama fotokan. Iya. Di mana juga anaknya tetap harus aman dan juga bahkan menerima pengasuhan dari pengasuh di daycare begitu ya. Terakhir saya ke Mbak Nov. Mbak Nov, selain Tidur anak, Pita, nanti sore ngaji jam 5, mandi ngaji. yang kemudian cukup tersakiti adalah pasti seorang ibunya. Pasti ibunya merasa feeling guilty dan apakah ini juga perlu pendampingan dan juga pemulihan, tidak hanya anak tapi juga skop keluarga ini yang menjadi korban. sama Mbak, bukan hanya ibunya, ayahnya juga bisa dengan kakeknya, neneknya, gitu ya. Semua pihak yang terlibat di dalam tumbuh kembang anak, si anak ada dua lagi gitu ya, pasti akan dapat dampaknya, efeknya. Perlu pendampingan untuk bisa mengetahui bahwa oke, ini hanya terjadi dengan satu oknum. Kedepannya jangan sampai menjadi overprotective, ya kan? Apalagi sampai ke paranoid gitu ya. Bahwa anak nggak boleh berteman dengan orang, nggak boleh lagi ketemu dengan siapa-siapa. Oke. Nah, dikungkung. Jadi kalau buat saya belajar dari sini untuk lebih berhati-hati, tetapi tidak berarti menutup kemungkinan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain dan orang-orang terdekat. Nah, ini jadi pelajaran kita semua kalau memang daycare itu memang ketika kita ingin memberikan anak kita untuk sehari begitu ya, karena memang karena ya ibu bekerja dan ayah juga bekerja begitu, kita sebagai orang tua juga harus cermat betul apakah daycare ini berizin, termasuk juga fasilitasnya juga memenuhi sarana dan prasarananya. Jangan sampai kemudian kasus ini terulang kembali. Dan ini cukup yang terakhir. Terima kasih Mbak Nov dan juga Mbak Dia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Berarti kalau mukulin itu di apa? Dipoto kita kenalin. Enggak, Pak. Saya bilang kalau kata Nadia sekarang itu dalam banyak kapasitas. Sebagai politikus, sebagai mantan kepala daerah, sebagai orang yang dekat dengan Jokowi, dan sebagai orderku juga. Dan sebagai mantan anak buah Prabowo. Males dari sini. Saya Ganti kita. cocok banget. Ini buat aku Kak. Iya buat ibu. Emang jajan pedes-pedes? Ada, habisin dulu makan nasinya, ntar tidur minum Ya obat. aku coba dulu lihat. Punya Pita yang kecil ya, yang satunya lagi punya Mimi. Oh, ada yang pedes-pedesan ini. Iya. Ada kan? Ayo makan lagi. Aduh, Mimi mau mandi, mau warnain rambut, malah kondisionernya nggak ada. Saya suka ya guys. Atau enggak Kan Mimi mau jam 2 mau beli kondisioner, coba di warung ada nggak tak? Mimi cari. Ya, kita diem di dalam ya. Tidur ya Pita ya, jam 5, jam 4 mandi ya. Jam 4 mandi, main sebentar ntar ngaji. Mimi mau beli air minum buat si mbaknya nih.
matiin aja dulu TV-nya dari pagi. Ya kita ya. Tapi nanti kalau main sebentar Ya tapi mandi di jam 4. Ini mewarnain rambut ada. Ayo sekali makan kita, kamu biar istirahat, habis makan minum obat ya sayangnya. Oke. Minumin obat biar naturologi makannya bersehat. Tadi di rumah Mania makan apa? Sama apa? Hah? Minum kan? Minum? Minum. Itu minuman pita tuh yang botol gede tuh. Ambil sini, yang tutupnya rusak sini, ngisiin air. Udah kenyang ya? Ya udah. Dikit banget sih sekarang kalau makan kita nggak pernah banyak. Ini Mimi mau tiduran di dalam ya? Kita tidur loh, udah dibeliin kartu gituan nggak mau tidur. Nih boleh makan dikit ini. Dikit kamu minum apa? Jangan langsung dihabisin loh. Kamu kan kalau dikasih tahu aku Ini dia guys makanannya. Ini lidir-lidir itu bukan. Aku mau nonton sekalian makan ginian ya. Stop. Aduh. Wih, dadah. Tapi aku pernah cobain, rasanya enak banget. Pedes. Dadah.